Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DC Lovers. Memanfaatkan fasilitas digital secara online sangat mempermudah aktivitas dan meringankan pekerjaan dalam mengumpulkan data. Seperti data-data yang berhubungan dengan dokumentasi dari suatu kegiatan atau hanya untuk membuat sebuah testing atau pengujian terhadap sesuatu hal. Google Formulir atau sering kita kenal dengan Google Form merupakan salah satu layanan dari Google yang dapat kita andalkan dalam proses pengumpulan data tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas tahapan demi tahapan mengenal Google Form dan cara membuat Google Form yang baik dan benar. Sebelum kita lanjut, bagaimana tata caranya? Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kita lanjut, tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu browser. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita masukkan alamatnya, yakni masukkan di alamat addressnya google.com. Setelah adanya tampilan seperti ini, maka di pojok sebelah kanan kita langsung login atau kita masuk dulu emailnya. Kita klik login, lalu kita masukkan email. Email ini adalah email Google yang diakhiri dengan @gmail.com. Apabila sudah selesai memasukkan alamat email, kita klik berikutnya. Pada masukan sandi Anda, masukkanlah sandi untuk membuka Google account-nya. Apabila sudah selesai, kita klik berikutnya. Ya, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik, kemudian kita pilih Drive. Nah, ini adalah tampilan untuk Google Drive-nya. Ini adalah tampilan awal di mana kita belum pernah sama sekali untuk membuat atau mengisi data di dalam Google Drive. Kita lanjut, di sini ada tampilannya, ada new atau baru, kita klik. Kemudian kita arahkan ke Google Formulir. Kita klik, ada pilihan formulir kosong, quiz kosong, dan dari template. Kita klik formulir kosong. Dari tampilan ini sudah disediakan, pertama, judul dari Google Formulir kita, kemudian sudah ada satu template secara default untuk pertanyaan. Lalu di sini juga ada formulir tanpa judul. Ini disebut dengan judul file dari Google Formulir kita. Kalau ini judul dari formulir yang akan kita buat. Kemudian ada dua bagian. Bagian pertanyaan ini adalah tampilan display dari pertanyaan kita. Sedangkan jawaban adalah hasil dari pengisian display Google Form-nya. Di jawaban, di sini sudah ada tampil 0 jawaban, itu artinya bahwa Google Formulir kita belum diisi sama sekali. Kemudian di sini ada tombol membuat spreadsheet, adalah hasil mentahan atau hasil dari pengisian Google Formulirnya akan diekspor ke dalam bentuk Excel. Kemudian di sini ada menerima jawaban. Kalau kita klik ke sebelah kanan, itu artinya adalah Google Formulir kita dapat diisi. Apabila kita matikan seperti ini, artinya Google Formulir tidak dapat diisi kembali. Lalu di bagian sebelah kanan, ini ada yang disebut dengan tema. Kita akan mengatur tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada pratinjau, apabila kita sudah membuat sebuah Google Form, kita pratinjau atau biasa dikenal dengan preview. Kemudian ada setelan untuk pengaturan-pengaturan, kemudian ada tombol kirim, artinya kalau seandainya Google Formulir kita sudah selesai, kita dapat mengirimkan kepada orang-orang yang berkepentingan untuk mengisi Google Formulir kita dengan cara baik itu mengirimkan linknya atau mengirimkan HTML-nya. Kemudian ada tanda titik 2 atau disebut dengan lainnya. Di sini ada beberapa pilihan, ada urungkan, ada buat salinan, ada pindahkan ke sampah, dapatkan link yang sudah terisi, cetak, tambahkan kolaborator, editor script, add-on, dan preferensi. Baik, kita langsung mulai membuat Google Form-nya. Di pertanyaan, kita klik di sini, ini judul dari Google Formulir kita. Sebagai contoh, kemudian di bagian bawah, ada yang disebut dengan deskripsi formulir. Hal ini menjelaskan bahwa mungkin ada aturan-aturan atau syarat-syarat khusus dalam pengisian presensi webinar nasional peningkatan imun di masa PPKM. Artinya kita bisa menjelaskan bahwa untuk apa pembuatan presensi ini atau pengisian presensi ini. Sebagai contoh, kita buat seperti ini.
Selanjutnya, setelah mengisi deskripsi, kita buatlah pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan. Pertama, kita bisa menambahkan pertanyaan sebagai contoh. Lalu di sebelah kanan ini ada foto. Untuk memperjelas pengisiannya, seperti kita menambahkan tanda foto. Kemudian di sebelah kanan, ini ada pilihan jawaban dari pertanyaan seperti nama lengkap. Apakah itu dalam bentuk jawaban singkat? Apakah itu dalam bentuk jawaban paragraf? Apakah itu dalam bentuk pilihan ganda, kontak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, letak kotak centang, tanggal maupun waktu. Karena nama itu biasanya tidak membutuhkan satu paragraf atau lebih dari satu paragraf, maka pada pengisian ini kita cukup memilih jawaban singkat. Teks jawaban singkat ini adalah kolom di mana nanti para pengisi untuk menambahkan atau memasukkan nama lengkapnya. Di bagian sebelah bagian bawah ini adalah copy, menduplikasikan pertanyaan ini. Kemudian ada menghapus apabila ada kesalahan. Kita bisa menggunakan tombol ini. Kemudian ada wajib diisi. Wajib diisi ini maksudnya adalah setelah kita kirimkan link pengisian Google Form ini, para pengisi tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya apabila pertanyaan ini tidak diisi oleh para pengisi. Kemudian ada titik 3, deskripsi. Kita memberikan deskripsi terhadap pertanyaan ini. Kemudian ada validasi jawaban. Deskripsi contoh. Sebagai contoh dari deskripsi dari pertanyaan nama lengkap. Kemudian kita juga bisa menambahkan validasi apabila itu dibutuhkan. Contoh validasi jawaban. Kita akan menuliskan atau memilih angka, teks, panjang, atau ekspresi reguler. Seperti teks, kita berharap nanti pada saat pengisian nama lengkap ini semua diisi dalam bentuk teks. Jika sudah selesai, kita bisa menambahkan lagi pertanyaan selanjutnya dengan mengklik tambah pertanyaan, atau kita bisa mengimpor pertanyaan. Kemudian kita bisa mengatur judul dan deskripsi. Ini tambahkan gambar yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita bisa menambahkan video, serta kita bisa menambahkan bagian. Kita lanjutkan dengan mengklik tambahkan pertanyaan. Lalu di opsi, kita bisa memilih, di sini ada pilihan ganda ya. Ada pilihan ganda. Di sini kita buat. Untuk opsi yang kedua, kita tinggal tambahkan. Nah, jadi untuk menambahkannya, kita tinggal klik di bagian bawahnya. Apabila ini tidak kita butuhkan atau kita hapus, kita tinggal klik hapus atau tanda X yang ada di sini. Jika tidak, maka kita lanjutkan dengan pengaturan selanjutnya, seperti ini. Lalu, kita bisa tambahkan lagi, maka Google akan secara langsung menjawab seperti ini. Nomor telepon, kita akan pilih jawaban singkat. Kemudian di sini kita atur, karena nomor telepon ini adalah angka, kita atur validasi jawabannya ke dalam bentuk angka. Wajib. Kemudian kita tambahkan lagi tanggal lahir. Maka tanggal lahir akan konektivitas ke tanggal dalam bentuk bulan, hari, dan tahun. Dalam bentuk wajib. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk menambahkan hal-hal yang lain, silahkan klik tambahkan pertanyaan, atau kita bisa duplikasi seperti ini. Kita tambahkan tanggal, bulan, hari, tahun. Lalu kemudian, jika sudah selesai, kita bisa menambahkan header di bagian atas. Caranya, klik sesuaikan tema, kita pilih gambar, silahkan pilih dari tema-tema yang sudah disediakan, kita pilih salah satu. Setelah kita memilih salah satu di bagian sini, maka kita klik, atau jangan lupa klik sisipkan. Maka di bagian atas sudah ada header yang kita buat. Untuk warna tema kita bisa sesuaikan dengan keinginan seperti ini. Apabila menambahkan atau tidak sesuai dengan warna yang sudah ditentukan, kita bisa klik tanda plus,
kemudian kita klik tambah, maka berwarna merah. Dari latar belakangnya silahkan disesuaikan dengan keinginan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Gaya font juga kita bisa ganti dengan kebutuhan, seperti contoh seperti ini, atau kita pilih seperti ini. Oke, jika sudah selesai, jangan lupa untuk mengisi dari judul atau file dari Google Formulir ini. Dengan klik di bagian sini, maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan judul dari Google Form-nya. Seperti ini. Jika sudah selesai, seperti ini, dari nama file formulirnya dan judul formulirnya, serta pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya kita klik kirim. Klik kirim. Dan kita sesuaikan dengan kirim melalui email atau hanya mengirimkan tautan seperti ini. Kita klik perpendek URL, barulah kita salin. Dalam kondisi terblok seperti ini, apabila dalam kondisi seperti ini, kita sudah siap untuk menyalin atau mengirimkan linknya. Kemudian kita buka tab selanjutnya, kita pastekan dengan klik tempelkan, kemudian enter. Maka ini adalah hasil dari pembuatan Google Form yang kita buat seperti ini. Itulah tata cara dari pembuatan Google Form, baik itu pengenalan Google Form maupun tata cara pembuatan Google Form mulai dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.